Makan banyak tapi berat badan tetap turun. Bagaimana caranya? Dokter Ren akan bahas dalam video kali ini. Kita tahu setiap makanan memiliki kalorinya masing-masing. Setiap makanan yang kita konsumsi, kalorinya akan diserap oleh tubuh dan apabila berlebihan akan menjadi berat badan tambahan dalam tubuh kita. Namun setiap makanan memiliki kalori yang berbeda. Ada yang kalorinya tinggi, ada yang kalorinya rendah. Tergantung dari densitas energi makanan itu sendiri. Densitas energi atau kalori dari makanan bisa diartikan sebagai berapa banyak kandungan kalori dalam tiap gram makanan tersebut. Sebagai contoh, kita ambil perbandingan dari dua makanan ini, yaitu donat dan brokoli. Satu donat ukuran sedang kurang lebih kalorinya adalah 200 kalori, beratnya sekitar 50 gram. Kalau brokoli, sebanyak 100 gram, kalorinya hanya berjumlah 34 kalori. Jadi, kalau kita bandingkan beratnya sama-sama 100 gram, jadi dua donat ukuran sedang, yang jumlah kalorinya menjadi 400 kalori. Kalau kita bandingkan kedua makanan ini, jumlahnya sama-sama beratnya 100 gram, tapi jumlah kalorinya jauh berbeda. Yang mana donat mengandung kalori hampir 12 kali lipat lebih banyak dibandingkan brokoli. Kalau kita hitung densitas energi atau densitas kalori dari makanannya masing-masing, donat densitasnya adalah 4 kalori per gram, dan brokoli densitasnya adalah 0,34 kalori per gram. Jadi bisa kita lihat dari perbandingan ini, densitas energi atau kalori dari donat jauh lebih tinggi dibandingkan densitas energi atau kalori dari brokoli. Tapi pertanyaannya, makanan yang energinya rendah ini apakah bikin kenyang juga? Dokter Ren sebenarnya sudah sempat bahas di beberapa video sebelumnya, tapi kita akan bahas lagi tentang kekenyangan. Jadi, kekenyangan itu dipengaruhi salah satunya oleh isi perut. Perut kita bentuknya seperti ini. Perut memiliki kemampuan untuk membesar sesuai apa yang kita makan. Normalnya, perut hanya bisa menampung sekitar 1 liter makanan, tapi bisa membesar katanya sampai 4 liter, tergantung kondisinya. Ketika perut sudah mulai penuh, rasa kenyang akan mulai terasa, dan otak akan mengirimkan sinyal untuk kita berhenti makan. Khusus pada orang-orang yang sering makan banyak atau mukbang misalnya, mereka terbiasa mengabaikan rasa kenyang ketika perut sudah penuh. Perut jadi lebih terbiasa dalam kondisi membesar, sehingga ini bisa mempengaruhi bagaimana tubuh merespon terhadap rasa kenyang itu sendiri. Berkaitan dengan densitas energi atau kalori dari makanan, kita kembali ke perbandingan donat dan brokoli tadi. Kita anggap misalnya 500 gram dari salah satu makanan ini bisa membuat perut kenyang. Kalau 500 gram dari donat itu artinya 2000 kalori. 500 gram dari brokoli itu artinya hanya 170 kalori. Jadi kita bisa lihat dari sini jumlahnya sama, tapi densitas kalorinya berbeda sehingga jumlah total kalorinya berbeda. Tapi apakah keduanya sama-sama bikin kenyang? Apa buktinya? Teori ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang dipublikasi tahun 2001 di Amerika Serikat, di mana 36 wanita diberikan 6 sesi makan yang makanannya secara umum dibagi ke dua jenis, yaitu makanan tinggi kalori dan rendah kalori. Peserta dibebaskan untuk makan sesuai yang diinginkan atau sampai kenyang. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi tercatat kurang lebih sama jumlahnya antara makanan tinggi kalori dan rendah kalori. Namun jumlah kalorinya jauh lebih rendah saat sesi makan dengan makanan rendah kalori, sebesar 20% lebih rendah. Tingkat kekenyangan tercatat tidak jauh berbeda saat sesi makan rendah kalori maupun tinggi kalori. Artinya, kedua jenis makanan ini sama-sama bikin kenyang, tapi jumlah kalorinya kita lihat berbeda bermakna. Penelitian lain juga menemukan hal yang sama, di mana pada 96 wanita dengan obesitas atau overweight, konsumsi makanan rendah kalori tanpa restriksi menghasilkan konsumsi kalori harian yang lebih rendah dibandingkan makanan tinggi kalori, dan tingkat nafsu makan yang lebih bisa dikontrol. Jadi jumlah makanannya sama, keduanya sama-sama bikin kenyang, tapi jumlah kalorinya yang satu jauh lebih tinggi dibandingkan makanan yang satu lagi. Konsep inilah yang menjadi dasar dari diet volumetrik, diet yang mengutamakan makanan yang rendah kalori atau makanan yang densitas energinya rendah. Dengan makan makanan yang rendah kalori ini, makan banyak pun tetap bisa turun berat badan. Lalu apakah diet ini sehat? Kita lihat dulu contoh dari makanannya. Makanan yang rendah kalorinya biasanya adalah makanan yang banyak mengandung air, karena air tidak memiliki kalori.
Sedangkan makanan yang tinggi kalori biasanya adalah makanan yang banyak mengandung lemak, karena 1 gram lemak itu sama dengan 9 kalori. Jauh lebih tinggi dibandingkan protein dan karbohidrat yang masing-masing gramnya hanya mengandung 4 kalori. Dapat kita lihat pada piramida ini, sayur, buah, whole grain, polong-polongan adalah makanan yang rendah kalorinya atau rendah densitas energinya. Makanan-makanan daging, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak, makanan ultraproses, junk food, dan makanan manis adalah makanan yang tergolong tinggi densitas energinya. Artinya setiap gram makanan ini memiliki kalori yang lebih tinggi dibandingkan makanan yang rendah densitas energinya. Makanan-makanan yang terutama harus dihindari karena densitas energinya yang tinggi adalah makanan ultraproses, junk food, dan makanan manis. Makanan ini tidak hanya mengandung kalori yang tinggi, tapi juga mengandung banyak gula, garam, lemak jenuh yang tidak baik untuk kesehatan. Kemudian minyak tergolong ke dalam yang densitas energinya tinggi, karena minyak komponen utamanya adalah lemak. Meskipun minyaknya banyak mengandung lemak yang baik, misalnya pada olive oil yang banyak mengandung lemak tidak jenuh tunggal, konsumsi lemak terlalu banyak juga tetap tidak disarankan. Selain itu juga bisa menyebabkan peningkatan berat badan karena banyaknya kalori dalam lemak yang dikonsumsi. Jadi dengan banyak makan makanan yang rendah kalorinya seperti sayur, buah, whole grain, dan kacang polong-polongan bisa membantu menurunkan berat badan meskipun konsumsinya banyak atau tetap sama seperti biasanya. Untuk bukti penelitiannya memang belum banyak yang meneliti secara khusus tentang densitas energi makanan ini. Tapi kalau kita lihat dari jenis makanannya, makanan-makanan yang rendah kalori ini tergolong ke dalam makanan yang berbasis tumbuhan. Sehingga kalau kita lihat dari diet berbasis tumbuhan, ini sudah banyak penelitiannya dan sudah sering dokteran bahas dalam beberapa video sebelumnya. Diet berbasis tumbuhan ini tidak hanya baik untuk kesehatan, tapi juga bisa membantu menurunkan berat badan meskipun dikonsumsi tanpa menghitung kalorinya. Diet ini juga mengandung makanan-makanan yang sudah terbukti dapat menyehatkan tubuh dan bisa mencegah berbagai penyakit metabolik seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana caranya makan banyak tapi berat badan bisa tetap turun? Banyak makan makanan yang rendah kalorinya, yang rendah densitas energinya. Apa saja? Sayur-sayuran, buah-buahan, whole grain, dan kacang polong-polongan. Inilah yang menjadi kunci utama dari diet yang tidak membatasi jumlah makanan, tapi mengubah jenis makanan yang dikonsumsi, sehingga bisa membantu menurunkan berat badan dan juga sehat untuk tubuh. Dokteran akan kembali dengan pembahasan lain mengenai diet sehat berbasis tumbuhan di video selanjutnya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Like dan komen kalau suka dengan videonya, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa.